504, episode 97 bintang yang tidak bisa dilihat 1. Diupload oleh Baca Suara. Smartphone di dalam mantelku bergetar dan mengeluarkan suara, wong, wong. Seluruh cerita ini dimulai saat dia membaca novel itu. Teks naik di atas telepon. Dinding luas di depan saya tampak sangat mirip dengan layar perangkat ini. Dari regresi ketiga Yu Jung Hyuk, beralihlah ke tahun 1863 dinding yang, sepertinya, telah mencatat semua cerita yang saya tahu. Kim Dok-ja dulu memikirkan hal tertentu ketika dia bekerja untuk tim K, bagaimana jika saya satu-satunya yang tahu tentang bug ini. Kamu. Saya berbalik dan menemukan Han Su-yong di sana. Dia sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Perban yang dipenuhi rahmat abisal Black Flame Dragon yang melilit tangan kirinya perlahan-lahan berhamburan pergi. Saya memperhatikan setiap teman saya. Jong Hui-won berlutut, tangannya yang gemetaran tampak menekan ke tanah, sementara Yi Hyun-seong membawa Yi Gil-yong yang tidak sadar. Yi Seol-hua dan Gong Pil-du saling mendukung saat keluar dari bahtera. Dan di kejauhan, aku melihat Yang Ha-yong yang nyaris melarikan diri dari kabin bersama dengan tuan kita. Petik 2. Ah Jusi. Shin Yu-seng menatap tangannya. Namun, alih-alih memanggil saya, suaranya lebih dekat dengan gumaman yang ditujukan pada dirinya sendiri. Sepotong kecil skala dari naga Chimera ada di telapak tangannya. Yu Sang-ah mendekatinya dan meletakkan tangan di bahu gadis itu. Ketika tangannya merasakan isakan lembut dan bergetar, Yu Sang-ah tanpa kata-kata mengalihkan pandangannya ke pintu keluar yang kami semua hindari. Bintang-bintang yang dulu mereka kenal telah menjadi gelap. Visi saya bergetar karena pusing. Aku tidak bisa merasakan tatapan bintang-bintang. Apakah itu karena masing-masing dari mereka padam? Tapi, itu tidak mungkin. Tidak, ini hanya karena semua Dokaibis Agung telah menghilang, itu saja. Setiap saluran yang dioperasikan oleh Biro telah menerima dampak besar dan itu menyebabkan kesalahan sistem. Pasti begitu. Dia tidak akan bisa melanjutkan jika dia tidak percaya itu. Saya terhuyung-huyung tetapi masih berhasil menemukan keseimbangan saya. Orang terakhir yang saya temui adalah Yu Jung Hyuk. Pedang iblis surgawi kegelapannya saat ini menusuk mayat-mayat Great Dokaibis. Fabel-fabel dari rasi bintang mati menetes terus dari ujung pedangnya. Dia menatapku dengan wajah tanpa ekspresi seperti biasanya. Apakah ini kesimpulan yang kamu inginkan? Tembok keempat, bergetar hebat. Tembok keempat, aktif bahkan lebih kuat. Mulutku terbuka perlahan, hanya untuk ditutup kembali. Penyelesaian skenario akhir sudah dekat. Inti bahtera yang selama ini saya cari berguling-guling di tanah. Itu adalah sepotong mineral yang memancarkan rona kekuningan yang cemerlang, kekuatan, dongeng besar, yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di garis dunia ini diringkas untuk menciptakan esensi yang mengeras ini. Inti, bahtera. Itu adalah sumber energi untuk senjata fabel besar, Final Arc. Menghancurkannya akan mengakhiri skenario ke-99 ini dan mengakhiri pertempuran kami. Penyelesaian akhir fabel ada di ujung jalan. Su cucu. Tiba-tiba, langkah saya terhenti. Tanaman merambat tumbuh keluar dari tanah dan melilit pergelangan kaki saya. Zarathustras muncul entah dari mana dan menggunakan keterampilan membatasi pada saya. Selena Kim menghindari tatapanku seolah-olah dia minta maaf tentang ini. Segera setelah itu, saya bisa mendengar suara Nabi. Terima kasih, beban kerja kami sangat ringan, Raja Iblis Keselamatan. Anak Croft, yang sudah memegang inti bahtera, sedang melihat ke arah ini. Hero pahlawan kemanusiaan yang memimpikannya kesimpulan yang berbeda dengan Kim Dok-ja. Kamu seharusnya tidak terlalu terkejut tentang ini. Saya akan membawa inti ini bersamaku. Petik 2. Saya sudah mendengar tentang dunia yang dia impikan. The Perfect Night. Dia bermimpi kebebasan penuh dari pandangan semua rasi bintang, dan mimpi itu mengharuskan bermigrasi dengan aman ke garis dunia yang berbeda bersama dengan setiap inkarnasi dari dunia ini. Namun, bahtera sudah hancur. Itu bisa dibangun kembali. Anak Croft melihat kembali ke bahtera yang hancur. Itu rusak di luar penyelamatan, tidak dapat digunakan kembali lagi. Namun, dia tidak kehilangan harapan. Salah satu inkarnasi manusia adalah mahir dalam membuat senjata fabel. Island di bawah perawatan Anda adalah orang lain yang mampu melakukan itu juga. Sekarang karena tidak ada konstelasi kelas mitos untuk menghalangi kita. Petik 2. Beri aku inti itu. Petik 2 titik. Saya melihat, masih ada, konstelasi kelas Myth, yang tersisa, bukan. Petik 2. Matanya bersinar merah. Mata setan hantu besar kekuatannya untuk membaca masa lalu dan masa depan dunia ini mulai mengikat saya. Dia benar-benar membangkitkan kekuatan mata itu, dan saat ini, dia menikmati status menyaingi konstelasi Fabel Grade yang layak. Lawan dari semua bintang. Ini juga sama dengan aslinya. Anak Croft membenci semua rasi bintang di dunia ini. Dan itulah sebabnya dia bersumpah untuk menggunakan kekuatan bintang untuk menghancurkan bintang itu sendiri. Untuk menyelesaikan malamnya, dia juga tidak akan mengampuni saya. Jika cerita ini benar-benar sama dengan aslinya, yaitu ujung pedangnya yang menunjuk ke arahku sepertinya ragu-ragu akan sesuatu. Petik 2. Belum terlambat, Kim Dok-ja. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di aslinya.
Aku merasakan Yu Jung Hyok, berdiri tidak terlalu jauh sambil memegang cengkeraman pedang iblis surgawi gelap sedikit terkejut. Anacroft dengan ringan menarik napas dan mulai menceritakan kisahnya. Aku tidak tahu kesimpulan yang kamu impikan. Prekognisi, saya tidak bisa membaca sejauh itu, Anda tahu. Namun, saya bisa membuat tebakan yang berpendidikan. Fakta bahwa prekognisi, saya tidak bisa melihat kesimpulan Anda berarti itu terkait dengan dinding akhir itu. Namun, tolong pertimbangkan ini dengan cermat, Kim Dokja. Pertimbangkan apakah itu tindakan terbaik bagi kita semua, untuk seluruh umat manusia atau tidak. Petik 2. Ini akan menjadi pertama kalinya dia berbicara begitu banyak kata sekaligus. Aku diam-diam mendengarkannya. Bukankah ini sudah cukup? Anda telah mengalami cukup banyak tragedi sekarang. Anda telah kehilangan begitu banyak, dan barang-barang Anda yang paling berharga telah diejek. Meski begitu, apakah Anda masih penasaran dengan One Fable Single dunia ini? Hanya untuk hal seperti itu, apakah Anda akan meninggalkan kelangsungan hidup umat manusia? Petik 2. Setiap kata yang diucapkannya mengandung keputusasaan. Kata-kata yang menekankan keadilannya, sementara membenci milikku. Dan segera, itu sudah menjadi dongeng juga. Fabel yang sangat menyilaukan membungkus, Anacroft, dan Zarathustras. Meskipun tidak sejelas atau mencolok seperti konstelasi, itu tetap gigih dan indah. Setiap segi dari fabel yang telah mereka susun bersama mengandung keyakinan mereka yang teguh. Emosi yang telah dilupakan banyak bintang di masa lalu. Dia sampai sejauh ini karena dia tidak melupakan janjinya. Kim Dokja, silakan menyerah pada tidak terbaca Anda. Petik 2. Petik 2. Aku bertanya padamu, tolong, mari kita pergi ke malam yang sempurna bersama. Petik 2. Kata-kata itu menyebabkan mata beberapa Zarathustras tumbuh lebih luas. Namun itu bisa dimengerti. Tawaran yang dia buat barusan pada dasarnya sama dengan melawan keyakinannya sendiri. Apa yang dikatakan Anacroft sama saja dengan meminta saya untuk menjadi satu-satunya bintang yang akan bersinar di malam dunia yang benar-benar baru. Meskipun saya berterima kasih atas tawaran itu. Aku rasi bintang. Titik. Aku tidak pernah bisa menerimanya. Cucu. Saya dengan ringan membangkitkan status saya dan tanaman merambat yang membatasi saya semua hilang. Dan seolah-olah mengejek niat baiknya, semua dongeng saya mulai menceritakan kisah mereka. Great Fable, Demon World Spring, telah mulai mendongeng. Tanduk Raja Iblis tumbuh di kepalaku, dan fabel hebat, obor yang menelan mitos, melolong. Iman yang tidak bisa dipecahkan, yang membunuh para dewa dengan ganas berteriak, dan fabel hebat, musim terang dan kegelapan, sedang melihat dunia manusia. Sayap-sayap yang saya terima dengan mengkhianati malaikat agung yang menyebar selanjutnya. Kemudian, Great Fable, Liberator of the Forgotten Honest, mengejek. Aura kacau dan jahat chaos menyelimuti seluruh tubuhku. Mata Anacroft bergetar tak terkendali. Mereka bergeser dengan mendesak seolah-olah untuk menemukan jejak kemanusiaan yang tersisa dari penampilan saya. Namun, ada hal yang kami berdua tahu. Bagaimana Anda bisa menyebut keberadaan manusia biasa ketika Anda harus mencari begitu keras untuk menemukan kemanusiaannya? Petik 2. Pada akhirnya, kamu sama, bukankah begitu? Raja Iblis Keselamatan. Petik 2. Kesedihan mendalam menyelimuti murmurnya. Alih-alih wahyu yang tenang tentang kebenaran, suaranya justru mengandung tekadnya atas sesuatu tertentu, sebagai gantinya. Aku akan membunuhmu di sini. Status yang luar biasa mulai mengalir keluar dari sosok Anacroft. Saya sudah tahu bahwa dia telah melestarikan kekuatannya sementara sampai sejauh ini. Bahkan jika kamu adalah Constellation tingkat mid, kamu tidak dapat menghentikanku dengan kondisi fisikmu saat ini. Selain itu, teman-temanmu sepertinya tidak berada dalam kerangka berpikir yang benar, jadi aku. Petik 2. Jong Hui Won, Yi Hyun Seong, Yi Gil Yong, dan bahkan Shin Yu Seng juga. Mereka masih belum pulih, tampaknya. Bahkan Han Suyong tanpa kata-kata menatapku. Matanya, yang selalu percaya padaku, bergetar untuk pertama kalinya. Mungkin itu tak terhindarkan. Mereka telah menyaksikan para sponsor mereka dibantai tepat di depan mata mereka sendiri. Mari kita akhiri di sini. Selusin Zarathustra semuanya berlari menuju Yu Jung Hyok dalam sekejap. Dan pada detik berikutnya, Anacroft mendekati saya seperti seberkas cahaya, belati menusuk leher saya. Dengan tenang aku memperhatikan ujung pisau itu, sebelum membuka mulutku. Cukup dengan lelukonmu, Loki. Bersamaan dengan kata-kata itu, gerakan Anacroft membeku. Aku ringan mengangkat jari dan menyisihkan belati ke samping. Terlihat jelas heran, dia bergumam dengan kebingungan. Apa arti dari tanda tanya petik 2? Rasi bintang yang suka mengubah gender sedang berkotek. Loki, kamu, ini bukan apa yang kau janjikan. Petik 2. Sejumlah besar status terisi pada Anacroft dan Zarathustras. Yang disebut Constellation yang suka mengubah gender, bintang terakhir dari Loki, sekarang berdiri di sana. Tidak seorang pun di antara Zarathustras yang bisa melawan kekuatannya. Karena justru dia yang membebaskan mereka dari kendali. Tapi, aku melakukan ini untuk manusiawi. Itu adalah kata-kata terakhir Anacroft sebelum dia pingsan. Inti jatuh dari tangannya dan berguling ke tanah ke arah kakiku.
Saya membungkuk dan mengambilnya. Ini benar-benar menghibur, Raja Iblis Keselamatan. Aku meluruskan punggungku untuk menemukan seorang pria berdiri di hadapanku, seorang pria dengan rambut hijau dan senyum nakal. Rasi bintang, seseorang yang mengubah keberadaannya, menatapmu. Orang yang mengubah keberadaannya, salah satu rasi bintang berperingkat tertinggi di Loki. Juga, sebuah rasi bintang yang membantu kami berkali-kali selama perjalanan kami hingga titik ini, seseorang dengan agenda yang tidak dapat kami pikirkan sebelumnya. Dia dengan aman melarikan diri dari malapetaka naga kiamat dan mengejar kita. Terima kasih atas bantuan Anda. Kesimpulan ke dunia ini benar-benar tepat di depan kita, jadi aku tidak bisa membiarkan itu sia-sia karena manusia yang sangat kecil. Selain semua itu, tidak ada yang tersisa untuk membuatmu takut di sini, jadi mengapa kamu tidak membatalkan penampilan menakutkanmu itu? Saya melepas tanduk dan sayap saya, lalu angkat bicara. Kenapa kamu tidak mengungkapkan dirimu yang sebenarnya juga? Apa maksudmu? Kupikir kita berdua diam-diam setuju untuk membatalkan kepura-puraan itu. Kata-kataku membuat Yu Jung Hyuk mengamati situasi untuk memanggilku. Kim Dokja. Saya benar tentang ini. Aku memelototi Loki. Konstelasi, seseorang yang mengubah keberadaannya. Jika pikiran saya benar, maka orang ini bukan konstelasi. Konstelasi, seseorang yang mengubah keberadaannya, sedang mengungkapkan identitas aslinya. Kontrainformasi, nya identi. Petik 1 titik kurung siku tutup. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti Loki, lalu bayangannya mulai berubah berikutnya. Tingginya menyusut sedikit, dan lipatan di wajahnya dengan cepat meningkat jumlahnya. Dan akhirnya, dua pertumbuhan besar menggembung dengan pipinya sebagai tengah. Keberadaan yang dapat mengeksploitasi bak sesuka hati. Musuh yang tidak dapat didamaikan dari setiap Dokkaebi di dunia, dan pendiri, pencari kiamat. Saya pernah mengalami makhluk ini sebelumnya. Kembali dalam perjalanan ke Sungai Tongtian di barat, dia menentang Dokkabis Agung yang berusaha menghalangi saya sebagai penggantinya. Bibirnya sedikit terdistorsi untuk membentuk seringai berbahaya. Betul, kalian bukan satu-satunya yang memimpikannya akhir. Petik 2 titik. Raja Weni. Setelah menemukan identitas asli makhluk itu, Yu Jung Hyuk tanpa ragu melepaskan pedang iblis surgawi gelap. Kenapa kamu tidak menyimpannya saja? Aku tidak punya pikiran untuk bertarung denganmu. Raja Weni dengan main-main melambaikan tangannya dan melanjutkan. Apa yang ingin saya lihat hanya satu hal. Sesuatu, yang tidak diketahui ditemukan di luar tembok akhir ini yang telah Anda cari. Itu saja. Dan juga. Go. Aku tidak berpikir sekarang bukan saatnya kalian khawatir tentang aku. Saat aku melihat ke belakang, seseorang dengan marah meraih kerahku. Wajah Yi Jihye menekan sampai ke saya. Dongeng kemarahan dan kebencian yang keluar dari seluruh tubuh inkarnasinya membentur tubuh saya. Petik 2 titik titik. Ah Jusi, apa-apaan ini? Apakah ini bagian dari rencanamu juga? Petik 2. Semangat samudera yang biasa menembusnya tak bisa lagi dirasakan. Aroma asin lembut yang berhembus ketika aku pertama kali bertemu dengannya kembali di kereta bawah tanah tidak bisa lagi diangkat. Kim Dokja. Yi Jihye menangis saat dia mengguncang saya. Tidak ada yang mencoba menghentikannya. Bukan Yu Sang-ah, bukan Jong Hui-won, bahkan Shin Yu-seng. Kepala semua orang diturunkan, mata mereka tertuju ke tanah. Dan Kim Dokja mengerti perasaan mereka. Semua kebencian mereka adalah beban saya untuk ditanggung. Namun, ada seseorang yang tidak berpikir seperti itu. Yi Jihye. Itu adalah Han Suyong. Biarkan aku pergi. Reaksi Yi Jihye terhadap tangan Han Suyong yang meraih pundaknya sangat kejam. Namun, yang terakhir tidak melepaskannya. Tangannya yang mantap menyapu poni Yi Jihye, menyekat tetesan air mata yang tebal, kemudian dia melanjutkan dengan apa yang ingin dia katakan. Naga api hitam, Uril, dewa perang maritim, mereka belum mati. Bagaimana kamu tahu itu? Aku bisa merasakannya. Benar-benar pingsan, tapi aku pasti bisa merasakan mereka masih hidup. Juga. Suaranya terdengar dingin namun penuh perhatian, to the point dan tidak goyah sekali. Hanya Han Suyong yang bisa berbicara dengan suara seperti itu. Seka air matamu dan perhatikan baik-baik. Lihatlah keadaan bajingan yang kamu cekik sekarang. Petik 2. Yi Jihye yang tampak terpana telah menjatuhkan kepalanya, hanya untuk mengangkatnya kembali. Dan untuk waktu yang sangat lama, dia ragu-ragu dan menatapku. Saya tidak mencoba untuk menghindari tatapan itu. Tapi, mengapa? Suara Yi Jihye gemetar. Kenapa kamu menangis juga, ah Jusi? Tangannya memegang kerahku. Han Suyong dengan cepat mengambil celah itu untuk menggali dan meninju wajah saya. Kumpulkan omong kosongmu, idiot. Sekarang, beri kami penjelasan yang tepat. Anda mungkin tidak datang ke sini tanpa rencana konkret, kan? Petik 2. Jika seseorang membalikkan kata-katanya, maka dia mengancam untuk benar-benar membunuh saya jika saya menyebabkan peristiwa seperti itu tanpa terlalu memikirkannya. Dia melanjutkan dengan pertanyaannya. Ada cara untuk menyelamatkan sponsor kita, kan? Baik. Tidak ada metode seperti itu. Lampu dari banyak rasi bintang dimatikan di langit malam pekat. Namun, Anda masih dapat menemukan beberapa yang berkedip saat melihat lebih dekat.
Mereka adalah bintang dengan cahaya yang samar-samar hanya bisa dilihat setelah menatap mereka untuk waktu yang sangat lama. Kim Dokja membenci rasi bintang. Dia tidak pernah melupakan emosi itu, bahkan untuk sedetik pun. Petik 2 titik titik. Baik, saya. Namun, skenario dunia ini berhasil mengubah Kim Dokja. Saya melihat dinding akhir. Dinding tempat semua dongeng direkam. Tembok yang ada hanya untuk merekam One Fable Single yang didambakan semua Dokkaebis. Tapi, mungkin sudah terlambat sekarang. Semua tragedi ini ada untuk direkam di dinding itu. Tidak, tunggu sebentar, mungkin sebaliknya. Semua peristiwa ini terjadi karena sudah direkam di dinding itu. Namun, itu juga mungkin. Mengubah apa yang terjadi sudah tidak mungkin. Seharusnya tidak mungkin untuk menghidupkan kembali mereka yang jiwanya telah padam, dan menyingkirkan rasa sakit seolah-olah tidak ada yang terjadi. Memang, seharusnya tidak mungkin sama sekali untuk menyelamatkan garis dunia yang telah dihancurkan. Karena, probabilitas sialan dunia ini tidak akan mengizinkan itu. Karena, cerita seperti itu akan sama dengan lingkaran kuadrat Han Suyong yang disebutkan sebelumnya. Namun, bagaimana jika hal seperti itu mungkin terjadi? Bagaimana jika tembok yang dapat membawa lingkaran kuadrat menjadi kenyataan ada di dunia ini? Aku meremas inti yang ada di tanganku erat-erat. Skenario utama tanda pagar 99, musuh cerita, telah dihapus. Perhitungan untuk hadiah penyelesaian telah dimulai. Saat ini, tidak ada Dokkaebis hebat yang ada untuk mengambil peran dalam menghitung hadiah. Perhitungan hadiah ditunda. Kamu telah mendapatkan kualifikasi untuk memenuhi King of Stories. Dinding yang menyilaukan membuka rahangnya bagi kami. Finn.